Benarkah nama Kudus dari Al-Quds? Inilah sejarah Sunan Kudus yang jarang dibahas. Pertanyaan ini telah hidup berabad-abad lamanya, melintasi generasi, dan menjadi misteri yang tak pernah benar-benar selesai. Banyak yang meyakini Sunan Kudus berasal dari Palestina, namun benarkah demikian? Ataukah ada makna yang jauh lebih dalam di balik nama itu? Dalam perjalanan sejarah Islam di Nusantara, tidak semua kisah tertulis di lembaran naskah. Ada kisah yang disampaikan lewat lisan, lewat keteladanan, dan lewat rasa yang diwariskan dari hati ke hati. Dan justru di sanalah jejak paling penting sering tersembunyi. Malam ini kita tidak hanya menelusuri biografi seorang wali, kita menyusuri bagaimana kesucian dapat memuliakan sebuah tempat, hingga sebuah kota diberi nama sesuai sifat seorang hamba Allah. Selamat datang di perjalanan waktu, tempat di mana legenda bertemu dengan fakta, dan sejarah tidak sekadar dibaca, tetapi dirasakan. Inilah kisah yang jarang diungkap, dikisahkan dengan jernih, pelan, dan penuh makna. Inilah warisan sejarah. Pada suatu masa ketika Nusantara masih sunyi dari hiruk-pikuk dunia modern, ada satu nama yang kelak membingungkan banyak peneliti, menggetarkan para pencari hikmah, dan menjadi sumber tanya bagi generasi setelahnya. Mengapa seorang wali di Jawa disebut Sunan Kudus? Dan lebih jauh lagi, benarkah gelar itu berasal dari Al-Quds, kota suci di Palestina? Pertanyaan ini bukan sekadar persoalan asal-usul geografis. Di baliknya ada refleksi panjang tentang bagaimana sejarah berjalan. Bagaimana kabar spiritual berpindah dari satu tanah ke tanah lain tanpa perlu paspor ataupun berita resmi. Dan bagaimana satu kata bisa membawa jejak lintas benua. Sebab saat kita berbicara tentang para wali di masa itu, kita tidak sedang menelusuri biografi biasa. Kita sedang memasuki sebuah lorong. Lorong hubungan antara jiwa, ilmu, dan perjalanan ruhani. Pada abad ke-15 dan 16, ketika dunia Islam sedang terhubung begitu erat melalui jalur laut para saudagar dan para penuntut ilmu, Jawa bukanlah pulau sunyi yang berdiri sendiri. Ia adalah tempat pertemuan. Layar-layar kapal Gujarat, Yaman, Hadramaut, dan Samudera Hindia singgah di pelabuhan-pelabuhan Nusantara. Para musafir dari Syam dan wilayah Haramain menularkan bukan hanya barang dagangannya, tetapi juga warisan keilmuan dan rasa cinta pada tauhid. Di tengah arus besar, itulah nama Kudus lahir, atau setidaknya mulai dipakai. Namun, apakah ia datang dari Al-Quds di Palestina, atau justru dari gagasan spiritual kesucian? Inilah misteri yang membuat banyak orang yakin bahwa Sunan Kudus adalah wali yang memiliki hubungan khusus dengan tanah para nabi. Bukan sedikit pula yang percaya bahwa beliau berasal dari keturunan atau jalur keilmuan Syam. Tapi bagaimana sebuah keyakinan bisa terbentuk, bahkan tanpa dokumen resmi yang menegaskannya? Jawabannya, anehnya, justru terletak pada suasana Jawa masa itu. Sebuah masyarakat yang hidup berlandaskan simbol, rasa, dan isyarat. Di masa itu, sejarah bukan ditulis dengan pena, tetapi diikat dalam lisan. Jejak bukan tertulis di kertas, tetapi terpatri di hati kolektif masyarakat. Ketika seorang wali mendekatkan dirinya kepada Allah hingga hatinya menjadi bening, masyarakat tidak mengenangnya dengan nasab akademis. Mereka mengenangnya dengan sifat, dan sifat itu kemudian menjadi gelar. Maka lahirlah satu pergeseran, dari sifat menjadi sebutan, dari sebutan menjadi nama tempat, dari nama tempat tumbuh legenda tentang asal, dan disinilah pintu misteri itu terbuka. Bayangkan sebuah masa ketika Islam belum tertanam kuat di tanah Jawa. Tidak ada madrasah besar, tidak ada catatan birokratif, tidak ada penulisan riwayat resmi. Yang ada hanya cahaya keteladanan, dakwah lembut, dan kebijaksanaan yang disampaikan lewat perbuatan. Lalu muncullah seorang wali yang berbeda caranya, berbeda pendekatannya, dan berbeda auranya. Ia dihormati bukan sekadar karena kedalaman ilmunya,
tetapi juga karena kelembutan dalam cara menata hati masyarakat. Ketika masyarakat menyebutnya suci, mereka membutuhkan kata yang lebih kuat dari sekadar alim atau saleh. Mereka ingin menyebut kesucian itu dengan panggilan yang lebih tinggi, kudus. Dan sejak saat itu, gelar itu melekat, melampaui nama pribadinya sendiri. Namun, karena dunia Islam saat itu sangat terhubung lewat cerita dan perjalanan guru-guru dari Syam, muncullah kesan bahwa kudus bukan hanya sifat, melainkan juga asal. Seakan-akan setiap napas suci pasti datang dari tanah suci. Seakan-akan setiap pancaran hikmah pasti punya jejak dari negeri para nabi. Lalu bertanyalah orang, kalau kota suci di Syam bernama Al-Quds, bukankah berarti beliau datang dari sana? Pertanyaan itu berkembang bukan karena ada bukti sejarah, melainkan karena ada aura, ada kedalaman, ada sesuatu yang membuat masyarakat merasakan bahwa cahaya itu tidak biasa. Dan bagi mereka, jika ada sesuatu yang sangat mulia, pasti ada kaitannya dengan tanah para nabi. Disinilah awal mula sebuah asumsi berubah menjadi keyakinan lisan. Dan dari sinilah pula jejak pencarian itu dimulai. Lalu, apakah benar beliau berasal dari Palestina? Atau justru ada makna lain yang jauh lebih dalam, yang selama ini terlindung oleh kabut waktu? Misteri ini bukan untuk tergesa-gesa dijawab. Karena untuk memahami sebuah nama, kita harus menelusuri bukan hanya asal, tetapi juga aliran ilmunya. Pada modul berikutnya, kita akan masuk ke jalur keilmuan yang membuat masyarakat merasa aroma Syam terbawa ke Jawa, bahkan sebelum kita membahas arsitektur masjidnya. Sebab terkadang seseorang tidak harus lahir dari suatu negeri untuk membawa cahayanya. Dan mungkin kisah ini bukan tentang dari mana beliau datang, tetapi dari mana cahaya itu mengalir. Ketika kita menelusuri perjalanan sejarah Islam di Nusantara, satu hal yang sering terlupakan adalah bahwa dunia Islam saat itu tidak dipisah oleh batas negara seperti hari ini. Tidak ada imigrasi, tidak ada visa, tidak ada peta kaku. Yang menghubungkan para penuntut ilmu bukan garis pada atlas, melainkan sanad, silaturahmi ruhani, dan rantai keilmuan. Dan dari sinilah misteri nama Kudus mulai tampak punya benang panjang menuju Syam. Pada masa itu, Syam, wilayah yang kini meliputi Palestina, Suriah, Lebanon, dan Yordania, bukan sekadar kawasan geografis. Ia adalah pusat napas spiritual dunia Islam. Banyak ulama besar lahir, menetap, atau mengajar di wilayah itu. Dan siapa saja yang menimba ilmu dari jaringan Syam, meskipun tidak lahir di sana, seolah membawa pulang aroma tanah suci tersebut kemanapun ia berdakwah. Jawa adalah salah satu tujuan singgah yang paling ramai. Di pelabuhan-pelabuhan seperti Gresik, Ampel, Kudus, dan Jepara, kita bisa membayangkan suasana saat kapal dari Gujarat merapat, membawa bukan hanya rempah dan kain, tetapi juga kabar, sanad, dan hikmah dari para ulama negeri jauh. Di geladak kapal, mungkin ada musafir yang pernah duduk di halakah Syam. Ada pula saudagar yang pernah menyentuh tanah Haramain. Para sufi yang zuhud dalam hidup, namun kaya dalam warisan batin. Dari sinilah lahir sebuah kesan spiritual dalam dakwah Wali Songo. Seolah-olah pancaran cahaya mereka bukan hanya lokal, tetapi bercampur jejak ilmu dari negeri-negeri yang pernah menjadi taman para nabi. Kesan inilah yang membuat sebagian masyarakat, terutama generasi setelahnya, percaya bahwa salah satu wali yang paling halus pendekatannya, yang paling lembut bimbingannya, dan yang paling syarat simbol suci dalam dakwahnya, pasti punya hubungan dengan Al-Quds. Bukan sekali dua kali, para mufasir sufi menggunakan istilah cahaya Syam berjalan tanpa tubuh, dan tubuh berjalan tanpa tempat lahir. Sebab menurut tradisi ruhani, seseorang bisa mewarisi nuansa suatu negeri tanpa pernah dilahirkan di sana, cukup dengan menyerap keilmuannya. Lantas, bagaimana hubungan ini sampai dikaitkan secara khusus dengan Sunan Kudus? Sebelum membahas masjidnya, sebelum membahas akulturasi budaya, kita perlu memahami satu hal penting.
Dalam tradisi keilmuan, asal-usul seorang guru sering dilihat dari jalur sanad, bukan dari tempat lahir. Bila seseorang menyerap ilmu dari seorang alim yang pernah berguru kepada ulama Syam, maka masyarakat bisa berkata, ia membawa cahaya dari Syam, meskipun ia tidak pernah menginjakkan kaki di sana. Inilah mengapa muncul dugaan bahwa Sunan Kudus memiliki keterikatan dengan Timur Tengah, khususnya Syam. Bukan karena dokumen kelahiran, melainkan karena kualitas ajaran dan pendekatannya. Bayangkan masyarakat Jawa yang saat itu masih belajar memahami Islam secara perlahan. Mereka melihat seorang wali yang bukan hanya berilmu, tetapi juga menggunakan simbol spiritual yang terasa begitu Timur Tengah, begitu khusyuk, begitu membawa rasa kedekatan dengan kisah para nabi. Bagi masyarakat yang hidup dalam tradisi rasa, bukan literasi, kesimpulan itu muncul bukan dari pembacaan arsip, tetapi dari pengalaman batin. Ada yang berkata, jika beliau mengajarkan kesabaran seperti guru-guru Syam, tentu beliau pernah datang ke Syam. Ada pula yang menyimpulkan, jika masjidnya berarsitektur mirip bangunan Arab, tentu beliau keturunan Arab. Padahal hubungan itu belum tentu lahir dari darah atau tanah kelahiran. Bisa jadi ia lahir dari rendaman ilmu, pergaulan ruhani, dan interaksi para ulama jalur samudra. Disinilah percampuran persepsi mulai terjadi, antara asal dan pantulan, antara tempat lahir dan tempat singgahnya cahaya. Jika pada sebelumnya kita berbicara tentang suasana besar Nusantara dan aliran ilmu dari negeri-negeri jauh, maka kini kita masuk ke inti pertanyaan. Siapakah sosok yang kelak dikenal sebagai Sunan Kudus itu, dan bagaimana karakter dakwahnya terbentuk? Sebab kadang, sebuah nama tidak lahir dari garis keturunan, melainkan dari kualitas jiwa. Para sejarawan menyebut nama asli beliau sebagai Ja'far Shadiq, sementara sebagian sumber lain menyebut Raden Undung atau Raden Jafar sebelum mendapat gelar Kudus. Terlepas dari variasi narasi itu, ada satu hal yang disepakati lintas versi. Beliau dikenal sebagai wali yang paling halus dalam pendekatan dakwah. Sangat berhati-hati dalam menyentuh batin masyarakat dan terkenal sebagai sosok yang jarang menghakimi. Sebuah ciri yang sangat identik dengan pendekatan para ulama Syam. Di masa mudanya, beliau hidup dekat dengan lingkungan para guru besar dakwah Jawa, terutama mereka yang kelak dikenal sebagai Wali Songo. Dari sinilah terbentuk habitus spiritual. Jiwa yang terdidik bukan hanya dengan ilmu, tetapi juga adab. Ilmunya bukan semata-mata hafalan, tetapi juga kelembutan cara. Banyak data lisan menyebutkan bahwa Sunan Kudus memiliki kedekatan dengan Sunan Kalijaga, bukan hanya sebagai rekan dakwah, tetapi juga sebagai penerus ruh pendekatan akhlak terlebih dahulu, baru syariat lahiriah menyusul. Gaya ini sangat mirip dengan metode para ulama Syam. Dakwah dengan wajah ramah, bukan tatapan menggurui, lewat teladan, bukan sekadar instruksi. Disinilah kita mulai melihat benih persepsi bahwa ada kaitan keilmuan lintas benua. Sebab seseorang tidak harus datang dari Syam untuk membawa nuansa Syam. Cukup ia mewarisi cara para ulama Syam dalam memuliakan manusia. Ilmu semacam ini tidak dikirim lewat manuskrip, tetapi lewat embun keteladanan. Namun, ada satu hal lain yang jarang dibahas dalam versi populer. Sunan Kudus dikenal memiliki kemampuan akulturatif yang tinggi. Beliau memahami bahwa Islam tidak datang untuk menghapus budaya, melainkan menyucikannya. Dan pendekatan inilah yang membedakannya dari banyak tokoh penyebar agama di wilayah lain pada masa itu. Alih-alih memaksa masyarakat melepaskan tradisi leluhur secara frontal, beliau menyalurkannya pelan-pelan, seperti air yang masuk ke tanah hingga menjadi kesuburan. Inilah pendekatan tingkat tinggi, bukan sekadar mengubah pikiran, tetapi melunakkan hati terlebih dahulu. Bisa jadi, inilah alasan mengapa masyarakat Jawa kala itu memandang beliau sebagai sosok yang seperti membawa napas negeri para nabi. Sebab simbol-simbol kesucian dalam dirinya tidak lahir dari tutur keras,
melainkan dari keteduhan wajah batin. Jika kita melihat tradisi keilmuan Syam, ada sebuah ungkapan yang sering diajarkan dalam majelis tasawuf. Siapa yang berlemah lembut seperti mata air, maka ia membawa jejak negeri para nabi, meskipun tanah kelahirannya jauh dari sana. Apakah ungkapan ini menjadi inspirasi masyarakat Jawa kala itu? Mungkin tidak secara eksplisit, tetapi secara rasa, masyarakat menilai beliau bukan seperti ulama biasa. Cara beliau mendekati batin manusia menyerupai para guru dari dataran Syam yang mengajarkan Islam bukan sebagai aturan pertama-tama, tetapi sebagai kedamaian. Inilah momen penting sebelum kota itu disebut Kudus. Masyarakat lebih dulu merasakan kesuciannya sebelum menamainya Kudus. Bila kita melihat dari sudut ini, maka pertanyaan, apakah beliau benar berasal dari Al-Quds, menjadi tidak lagi sederhana. Sebab mungkin yang membuat orang mengira demikian bukanlah catatan perjalanan, tetapi cahaya kehadirannya. Kita baru sampai pada lapisan ketiga, sosoknya. Belum masuk ke simbol fisik dan peninggalan beliau. Pada berikutnya, kita akan masuk ke fase penting dakwah beliau, saat ia mulai mendirikan masjid yang kelak menjadi landmark spiritual Jawa. Dari situ, untuk pertama kalinya hubungan Al-Quds bukan hanya diasosiasikan melalui kepribadian, tetapi juga visual, arsitektur, dan simbol yang membuat dugaan semakin menguat. Sebab setelah jiwa, barulah mata ikut bersaksi. Jika sebelumnya cahaya Sunan Kudus dirasakan melalui kepribadian dan kebijaksanaannya, maka pada fase berikutnya, cahaya itu mulai tampak dalam bentuk yang bisa disentuh mata. Arsitektur Masjid Menara Kudus. Disinilah untuk pertama kalinya dugaan spiritual berubah menjadi keyakinan visual, bahkan menjadi warisan yang hidup hingga hari ini. Di tengah masa dakwah beliau, Sunan Kudus membangun sebuah masjid yang tidak serupa dengan masjid manapun di Jawa pada masa itu. Bentuknya tidak mengikuti pola arsitektur Timur Tengah yang berkubah besar seperti di Hijaz, tetapi justru menggunakan gaya khas Majapahit dengan menara bata merah menjulang seperti candi kuno. Namun di balik perpaduan itu, ada satu hal yang mencuri perhatian. Sentuhan simbolik yang menyerupai nuansa masjid-masjid tua di wilayah Syam. Menara yang berdiri di samping masjid bukan sekadar menara panggilan azan. Ia berdiri seperti jembatan antara masa lalu dan masa depan, antara peradaban lama dan tradisi tauhid yang baru. Bata merahnya tidak meniadakan budaya, tetapi memeluknya, sementara kaligrafi dan ornamen Islam di dalamnya meneteskan tauhid secara halus, tanpa memutus akar sejarah lokal. Inilah yang disebut para sejarawan budaya sebagai islamisasi simbolik, mengalirkan makna tanpa menghancurkan bentuk. Dan inilah pula alasan mengapa masyarakat merasakan sentuhan yang asing tapi akrab pada masjid ini. Akar nasionalnya Jawa, tapi nadanya terasa seperti Syam. Ketika para perantau, pedagang, dan musafir asing berkunjung ke Kudus, mereka melihat arsitektur yang tidak sepenuhnya Jawa dan tidak pula sepenuhnya Arab. Ia berdiri sebagai sebuah jembatan, persis seperti posisi Syam dalam sejarah Islam kuno, negeri perantara, negeri penghubung, negeri yang merangkul ragam peradaban. Apakah ini kebetulan? Ataukah ini adalah bahasa simbolik dari seorang wali yang memahami bahwa dakwah tidak selalu berbicara lewat ucapan, tetapi bisa juga lewat batu bata, ruang sunyi, dan bentuk bangunan? Namun ada satu elemen lain yang semakin menguatkan dugaan masyarakat. Di dalam tradisi lokal, Sunan Kudus dikenal sangat menghormati Bani Israel. Cerita lisan menyebut bahwa beliau pernah menggantungkan suluh dengan bentuk menorah, lilin bercabang, dan beliau tidak menyembelih sapi di wilayah tertentu sebagai bentuk penghormatan kepada tradisi lama masyarakat. Kebijakan yang mengingatkan pada hikmah para nabi Bani Israel. Mengapa beliau bisa sedemikian lembut dalam memahami psikologi rakyat? Mengapa beliau begitu mahir menjalin jembatan dengan tradisi keturunan para leluhur? Dan mengapa gaya dakwahnya terasa lebih nabawi daripada retoris?
Semua ini memperkuat keyakinan batin masyarakat kala itu. Beliau pasti membawa napas dari tanah para nabi. Pada titik ini, masyarakat berhenti sekadar menduga. Mereka mulai percaya bahwa kesucian yang mereka lihat pada beliau bukan semata-mata keteladanan seorang alim Jawa biasa, tetapi seperti pantulan dari rangkaian cahaya yang pernah mengalir dari Syam, wilayah yang menaungi Al-Quds. Seiring waktu, keyakinan ini meluas. Kota itu akhirnya dikenal dengan sebutan Kudus, bukan karena perintah administratif, tetapi karena kesan spiritual yang disaksikan masyarakat sendiri. Sejak itu, misteri menjadi identitas. Identitas menjadi kebiasaan, dan kebiasaan menjadi warisan sejarah yang terus dipertahankan hingga abad ini. Namun, apakah semua ini berarti Sunan Kudus benar-benar berasal dari Palestina? Ataukah ia hanyalah cermin yang memantulkan kebijaksanaan para ulama Syam lewat jalur ilmu, bukan jalur darah? Disinilah kita melihat belokan besar dalam narasi. Jejak simbolik mulai dianggap sebagai jejak genealogis. Tetapi sejarah tidak selalu berjalan dengan cara yang disederhanakan manusia. Terkadang, makna sejati baru tampak setelah lapisan-lapisan cerita itu dikupas perlahan. Di titik ini, pertanyaan yang sejak awal menggantung mulai menuntut jawaban. Apakah Sunan Kudus benar-benar berasal dari Al-Quds, Palestina? Ataukah itu hanyalah pantulan kesan spiritual yang kemudian berubah menjadi anggapan asal-usul geografis? Untuk menjawabnya, kita perlu kembali ke cara sejarah diturunkan pada masa itu. Di era para wali, identitas tidak dicatat sebagaimana dokumen modern. Tidak ada akta kelahiran, tidak ada biografi resmi, tidak ada catatan arsip kerajaan yang khusus mengulas garis keturunan mereka secara rinci. Maka, ketika suatu masyarakat merasakan kesucian, mereka memberinya nama suara batin, bukan label administratif. Namun, dalam penelusuran catatan keilmuan, baik dari jalur tradisi pesantren Jawa maupun manuskrip abad-abad berikutnya, tidak ditemukan naskah primer yang menegaskan bahwa Sunan Kudus lahir di Palestina. Yang ada hanyalah keterkaitan spiritual dan kultural, bukan geografis biologis. Para ahli filologi mencatat bahwa istilah Kudus lebih dulu muncul sebagai gelar, baru kemudian menjadi nama wilayah. Artinya, yang kudus itu adalah beliau, bukan kotanya. Kotanya diberi nama sesuai gelar beliau, bukan sebaliknya. Dengan pemahaman ini, kita melihat bahwa akar dari dugaan asal Al-Quds justru lahir dari pemuliaan masyarakat terhadap seorang wali, bukan dari riwayat perjalanan fisik. Lalu mengapa Palestina yang disebut bukan Yaman, bukan Gujarat, bukan Hadramaut, padahal jalur ulama banyak datang dari sana? Karena di dalam kesadaran kolektif umat, Syam adalah lambang tanah para nabi. Jika ada seseorang yang perilakunya membawa napas kenabian, maka masyarakat meyakini pasti ada hubungan dengan Syam. Tidak harus berupa garis darah, cukup berupa garis ruhani. Seperti sebuah cermin yang menangkap cahaya, bukan karena cerminnya berasal dari matahari, tetapi karena ia jernih sehingga memantulkannya. Dan di sini kita menemukan inti kesalahpahaman itu. Masyarakat menilai kualitas, lalu menerjemahkannya sebagai asal-usul. Apa yang semula metaforik berubah menjadi literal. Di dunia sufistik, hal seperti ini disebut nisbah barokah. Nisbah ke negeri yang menjadi sumber pancaran ruhani, bukan nisbah kelahiran. Namun seiring berjalannya waktu, generasi demi generasi mulai menafsirkan nisbah spiritual itu sebagai fakta sejarah. Hingga lahirlah keyakinan populer, Sunan Kudus berasal dari Al-Quds. Padahal, yang berasal dari Al-Quds adalah napas keteladanan, bukan tubuhnya. Disinilah letak keindahan sekaligus kerumitan sejarah Nusantara. Kita mewarisi perasaan sebelum mewarisi penelitian. Tetapi apakah ini berarti keyakinan masyarakat salah? Tidak sesederhana itu. Sebab ketika masyarakat Jawa menisbahkan seorang wali kepada Al-Quds, mereka sedang melakukan pemuliaan. Bukan klaim akademis. Mereka sedang berkata,
Secara simbolik, beliau ini suci seperti kesucian tanah para nabi. Beliau ini bening seperti guru-guru dari Syam. Beliau ini mencerminkan cahaya yang sama. Dan bukankah dalam pandangan tasawuf, kemuliaan hakikat jauh lebih penting daripada tempat kelahiran? Maka, ketika kita meninjau ulang sejarah, kita tidak sedang membantah keimanan masyarakat, kita hanya sedang mengembalikan makna kepada tempatnya, bukan dari Palestina, tapi membawa rasa Palestina, bukan lahir di Al-Quds, tetapi menghadirkan ruh Al-Quds. Pada akhirnya, setiap perjalanan kisah sejarah akan membawa kita pada satu titik, bukan sekadar siapa tokohnya, tetapi apa jejak yang ia tinggalkan di dalam jiwa manusia. Dan ketika kita sampai pada pertanyaan terakhir, apakah Sunan Kudus benar-benar berasal dari Al-Quds? Kita justru menemukan bahwa pertanyaan yang lebih dalam bukanlah dari mana beliau datang, melainkan mengapa Allah menumbuhkan kesan kesucian itu di tempat beliau tinggal. Ada kalanya Allah tidak menakdirkan sebuah kota menjadi suci karena tanahnya, tetapi karena hati seseorang yang tinggal di atasnya. Beginilah kota Kudus terbentuk, bukan dari perintah politik, bukan dari keputusan kerajaan, bukan dari catatan geografis. Ia lahir dari kehadiran seorang wali, dari teladan, dari rasa aman yang dirasakan masyarakat ketika berada dekat dengan seorang hamba Allah yang wajah batinnya bersih. Sehingga lambat laun, masyarakat mulai menganggap daerah tempat beliau berdakwah bukan sekadar kampung para santri, tetapi tanah yang disucikan oleh keberkahan seorang alim. Disinilah kita menyadari sebuah kebenaran yang tidak tertulis, tetapi terasa. Ada orang-orang yang tidak mengangkat tanah kelahirannya, tetapi mengangkat tanah tempat ia berpijak. Jika seseorang hanya menilai Sunan Kudus dari biografi lahiriah, kita mungkin akan sibuk mempertanyakan, beliau lahir di mana? Dari keturunan siapa? Negeri apa asalnya? Tetapi jika kita menilai beliau sebagaimana masyarakat zaman itu menilai beliau, pertanyaan yang muncul justru menjadi, seberapa dalam cahaya keteladanan yang pernah beliau wariskan? Sebab dalam logika para salik, penempuh jalan ruhani, negeri sejati seseorang tidak ditentukan oleh tempat ia dilahirkan, tetapi oleh tempat ia menghadirkan kemuliaan. Ulama Syam berkata, bukan tanah yang memuliakan wali, tetapi walilah yang memuliakan tanah. Dan bukankah inilah yang sebenarnya terjadi? Jika beliau benar lahir di Palestina, mungkin kota Kudus hanya akan menjadi bagian dari lintasan dakwah. Tetapi karena Allah menakdirkan beliau mewarnai bumi Jawa dengan ketenangan, kesucian, dan akhlak yang lembut, maka kota itu tidak hanya menjadi tempat singgah, melainkan cermin jiwa. Mungkin inilah hikmah terbesar dari seluruh misteri ini, bahwa orang-orang dahulu tidak salah dalam merasakan ruh yang dibawa beliau. Mereka hanya menerjemahkannya ke dalam bentuk asal-usul geografis, karena bahasa hati lebih dulu muncul dibanding bahasa penelitian. Tidak salah, hanya belum lengkap. Disinilah sejarah dan spiritualitas bertemu. Yang satu melihat asal, yang lain melihat pantulan cahaya. Jika kita menilik lebih dalam lagi, kita akan menemukan ironi yang indah. Nama Kudus mungkin tidak lahir dari Al-Quds, tetapi justru Al-Qudslah yang tersirat di dalam Kudus. Bukan karena hubungan darah, melainkan karena hubungan makna. Al-Quds sama dengan suci Kudus, sama dengan disucikan. Yang satu menunjuk tempat, yang satu menunjuk keadaan hati. Karena itu, kota Kudus bukan sekadar nama, tetapi pengakuan masyarakat atas keadaan ruhani seorang wali. Seakan kota itu berkata kepada dirinya sendiri, "Aku dinamai Kudus, bukan karena aku memiliki sejarah suci, tetapi karena aku pernah menjadi saksi seseorang yang suci." Kiai pun hidup ratusan tahun setelah masa beliau, kita masih bisa merasakan pesan itu, bahwa kesucian tidak selalu diwariskan lewat darah, tetapi bisa diwariskan lewat keteladanan. Bahwa jejak seorang wali bukan terletak pada asal-usulnya,
tetapi pada bagaimana ia menyentuh hati manusia, dan bahwa kota-kota tidak menjadi mulia karena pernah dipijak oleh nabi, tetapi bisa menjadi mulia karena memantulkan cahaya akhlak yang sama. Sampai di sini misteri itu selesai, bukan karena dipecahkan, tetapi karena dipahami. Maka bila suatu hari ada orang bertanya lagi, apakah Sunan Kudus berasal dari Palestina? Kita kini dapat menjawab dengan hati penuh tenang. Tidak, perlu beliau lahir di Al-Quds untuk membawa ruh Al-Quds. Ia tidak datang dari sana, tetapi kota ini merasakan apa yang datang dari sana melalui dirinya. Inilah warisan sejati, bukan nama tempat, tetapi kesucian makna. Dan mungkin justru itulah alasan Allah menamai kota itu kudus. Pada akhirnya, perjalanan kisah Sunan Kudus bukan sekadar pelacakan sejarah, tetapi perjalanan untuk memahami bagaimana Allah memuliakan sebuah tempat melalui hamba pilihannya. Karena ada manusia yang lahir dari tanah mulia, dan ada manusia yang justru memuliakan tanah tempat ia berpijak. Kita tidak pernah benar-benar membutuhkan jawaban tentang di mana beliau dilahirkan, sebab yang lebih penting adalah di mana beliau melahirkan keteladanan. Dan bila hingga hari ini kota itu masih disebut kudus, itu artinya masyarakat tidak hanya menjaga nama, mereka sedang menjaga rasa hormat kepada cahaya yang pernah singgah di sana. Barangkali ini pula pesan diam-diam yang ditinggalkan zaman dulu, bahwa suci bukan cerita masa lalu, tetapi keadaan hati yang masih bisa kita bangun hari ini. Jika sebuah kota bisa tersucikan oleh seorang wali, maka seorang manusia pun masih bisa menyucikan hidupnya bila ia memilih jalan yang sama. Jalan keikhlasan, jalan kelembutan, jalan yang tidak membesarkan nama, tetapi membesarkan makna. Dan selama cahaya itu masih diingat, maka Sunan Kudus tidak pernah benar-benar pergi. Ia hadir dalam cara masyarakat menjaga adab, dalam cara tradisi menghormati sesama, dalam cara Islam datang bukan sebagai paksaan, tetapi sebagai pelukan. Karena sebagian warisan tidak ditinggalkan dalam bentuk batu, tetapi dalam cara manusia memperlakukan manusia. Dan mungkin inilah makna terdalam dari kata kudus.